Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus shalihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji al-usul ats-tsalatsah, tiga landasan pokok di dalam agama Islam. Kita telah sampai pada ucapan penulis rahimahullahu taala di dalam pendahuluan yang kedua. Pendahuluan yang kedua yaitu kita wajib mengetahui dan mengamalkan tiga perkara. Perkara yang pertama yaitu apa yang pertama? Kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dan memberikan kita rezeki, dan Allah tidak meninggalkan kita sia-sia. Tetapi Allah mengutus seorang Rasul. Maka siapa yang mentaati Rasul tersebut akan masuk ke dalam surga, dan siapa yang bermaksiat kepadanya maka akan masuk ke dalam neraka. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila." Allah berfirman bahwa sungguh kami telah mengutus kepada kalian wahai umat Islam seorang rasul sebagai saksi atas kalian. Sebagai saksi yaitu pada hari kiamat beliau bersaksi di depan Allah Subhanahu wa taala atas umatnya bahwa saya sudah menyampaikan kepada umatku. Jadi tidak ada lagi alasan untuk kita di depan Allah Subhanahu wa taala bahwa belum diutus kepada kami Rasul. Jelas ya, itu maksud sebagai saksi. Makanya ketika dibacakan kepada beliau surah An-Nisa oleh Abdullah bin Mas'ud, ketika sampai pada firman Allah, "Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Faltafattu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza ainahu tadrifan." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan kepada beliau Al-Qur'an, "Iqra alayya, bacakanlah kepadaku." Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Aqra'u alayka wa ilaika unzil." Apakah saya bacakan kepadamu ya Rasulullah Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an ini turun kepadamu? Maksudnya semestinya saya yang mendengarkan Al-Qur'an itu darimu, sebab engkau yang lebih memahami Al-Qur'an ini, karena kepadamulah turun. Nabi mengatakan, uhibbu an asma'a min ghairi. Saya senang kalau Al-Qur'an ini dibacakan dari orang selainku. Maka beliau membaca. Ketika sampai pada surah An-Nisa, pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Bagaimanakah kata Allah, ketika pada hari kiamat nanti kami akan datangkan, kata Allah, untuk semua umat seorang saksi. Perhatikan, jadi seluruh umat ada saksinya. Kata Allah, "Waji'na bika
ala haula'i syahida. Kata Allah, dan kami datangkan kamu wahai Muhammad untuk umatmu sebagai saksi pula. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya balik ke belakang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ainahu tadrifan. Air mata beliau keluar. Dikeluarkan oleh Imam Muslim hadits ini. Ayatnya beliau menangis mendengarkan ayat ini, bahwa beliau akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai saksi di hadapan Allah untuk umatnya. Ini ayat yang dibawakan oleh penulis di sini. Dalil ayat yang dibawakan bahwa siapa yang mentaati Rasul masuk surga. Sebaliknya yang bermaksiat kepada beliau masuk dalam neraka. Ayatnya adalah kata Allah, kami telah mengutus kepada kalian umat Islam seorang Rasul, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang Rasul, itu Musa alaihissalam. Maka Fir'aun bermaksiat kepada Musa. Kata Allah, fa'akhadnahu akhdan wabila. Maka kami siksa Fir'aun dengan siksaan yang pedih. Titik pendalilan penulis di situ bahwa Allah menggandengkan pengutusan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam dan pengutusan Musa kepada Fir'aun. Faham? Digandengkan, kami utus kepada kalian umat Islam seorang Rasul, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang Rasul, itu Musa. Digandengkan. Kemudian kata Allah, kami siksa Fir'aun karena bermaksiat kepada Rasulnya yang diutus, yaitu Musa. Berarti pemahamannya demikian pula Rasul yang diutus kepada umat Islam, kalau umat mereka bermaksiat kepada Rasul mereka, maka mereka akan mendapatkan sebagaimana perlakuan Allah kepada Fir'aun. Bahkan kata para ulama mungkin lebih parah. Kenapa? Karena Rasul yang diutus kepada umat Islam jauh lebih mulia daripada Rasul yang diutus kepada Fir'aun. Berarti kita katakan Musa alaihissalam dimaksiati oleh Fir'aun, demikian keadaan Fir'aun. Bagaimana pula kalau yang dimaksiati apa? Sayyidu wadali Adam, pimpinan anak cucu Adam pada hari kiamat, Rasul yang termulia. Lebih parah. Berarti poin yang pertama di sini dalam pendahuluan yang kedua, kesimpulannya dua. Ini diingat ya. Simpulannya dua. Pertama, kita menetapkan rububiyah Allah. Tauhid rububiyah Allah, yaitu kita mentauhidkan Allah dari seluruh perbuatan-perbuatannya. Bukan cuma mencipta, bukan cuma memberikan rezeki, seluruh perbuatan Allah kita tauhidkan Allah di situ. Kita yakini bahwa seluruh perbuatan Allah, Allah bersendirian dalam seluruh perbuatannya. Mencipta, mengatur, menghidupkan, membangkitkan, memberikan rezeki dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua dari poin yang pertama ini adalah terus-terusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini ittiba. Ittiba yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti semua apa yang beliau bawa. Ini inti dari poin yang pertama. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kaitannya sangat erat. Kenapa setelah beliau menyebutkan perbuatan Allah, mencipta, memberikan rezeki, kemudian beliau sebutkan terutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya, karena itu termasuk rububiyah Allah. Termasuk rububiyah Allah, perbuatan Allah itu mengutus Rasul. Baik, ini poin yang pertama. Ini sekedar mengingatkan saja. Kemudian kata penulis, kita lanjut. Tsumma qala rahimahullahu taala fi al-usul ats-tsalatsah ats-tsaniyatu anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wad dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Poin kedua dalam pendahuluan kedua,
pendahuluan pertama 4 ya. Ini pendahuluan kedua. Yang kedua yang wajib kita pelajari dan kita amalkan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, tidak suka, tidak senang untuk dipersekutukan, untuk disyirikatkan, untuk dijadikan untuk Allah tandingan, ma'ahu, bersama Allah dalam ibadah. Masya Allah, ini kalimatnya ringkas padat. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk disamakan, dipersekutukan, dijadikan tandingan bersama Allah ahadun. Ahad artinya satu. Maksudnya siapapun dia. Fi ibadati, dalam beribadah. Dalam beribadah. La malakun muqarrabun, tidak pada malaikat yang didekatkan. Beliau rinci lagi kalimat ahadun. Walaupun sebenarnya kata ahadun fi ibadati titik sampai di situ kita sudah paham, berarti siapapun dia. Karena beliau sebutkan ahad. Siapapun dia. Beliau rinci lagi supaya lebih jelas. Tidak kepada malaikat yang didekatkan oleh Allah. Malaikat yang dekat kepada Allah. Sebab makhluk Allah yang dekat dengan Allah adalah malaikat. Di atas langit beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La malakun muqarrabun, tidak malaikat yang didekatkan. Maksudnya didekatkan kepada Allah, yang dekat kepada Allah, wala nabiyyun mursalun, dan tidak pula nabi yang diutus. Kita tidak jadikan tandingan untuk Allah seorang malaikat, dan kita tidak pula jadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala seorang nabi. Tidak boleh. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya itu tidak bolehnya dijadikan untuk Allah ada tandingan siapapun dia, dimanapun dia berada. Dalilnya adalah firman Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah, wa annal masajida lillah, dan masjid-masjid ini untuk Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka jangan kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ahadan, siapapun dia. Taib. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini poin yang kedua. Poin yang kedua. Maka dalam poin kedua ini kita lihat, kita ambil beberapa faedah dari ucapan beliau. Beliau mengatakan bahwa Allah tidak ridha, tidak senang, tidak ingin Allah itu dijadikan bersama Allah tandingan dalam ibadah. Pada ucapan beliau fi ibadati, dalam ibadah ini mencakup umum. Fi ibadati, dalam ibadah kepada Allah. Kita mengambil pelajaran bahwa dilarangnya kita berbuat kesyirikan kepada Allah dalam seluruh ibadah. Paham? Ini bantahan untuk sebagian orang yang masih mendatangi kuburan, meminta kepada penghuni kubur, berdoa kepada penghuni kubur, minta hajatnya, apa yang diinginkan kepada penghuni kubur, dengan alasan itu bukan kesyirikan. Kalau ditanya kepada mereka, dia tahu bahwa syirik itu tidak boleh. Apa itu syirik? Kata mereka, syirik itu sujud kepada patung, sujud kepada berhala. Karena syirik itu tidak boleh beribadah kepada selain Allah, dia tahu. Nah ditanya, bagaimana bentuknya? Seperti sujud kepada patung. Adapun berdoa kepada wali-wali ini yang kita anggap soleh, itu bukan kesyirikan. Difahami? Ini dijelaskan oleh penulis dalam bukunya yang lain. Dalam Qaidul Arba, mengenal makna kesyirikan. Dijelaskan bahwa di zaman kita sekarang, di zaman beliau apalagi di zaman kita, banyak sebagian orang, banyak kaum muslimin yang belum mengetahui makna kesyirikan. Apa itu makna kesyirikan? Dia pahami kesyirikan itu
menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia tahu, tetapi mereka memahami ibadah dalam makna yang sempit. Ibadah salat, sujud, ruku, cuma itu. Dia tidak tahu bahwa ibadah itu luas cakupannya. Makanya penulis isyaratkan di sini fi ibadati, dalam beribadah kepada Allah, seluruh ibadah. Dan di antara makna ibadah adalah doa. Berarti kalau kita serahkan doa kepada selain Allah, orang yang sudah meninggal minta kepadanya, dan itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan. Oleh karena itu, para ulama kita ketika mendefinisikan pengertian kesyirikan, dan pengertian yang paling bagus adalah pengertian yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau katakan syirik itu taswiyatullahi bi ghairillahi min khasaisillahi. Saya ulangi. Syirik adalah taswiyatullahi bi ghairillahi min khasaisillah. Menyamakan Allah. Perhatikan pengertian Ibnu Qayyim ya. Ini pengertian yang sangat mencakup dan pengertian paling bagus kata para ulama. Menyamakan Allah bi ghairillah, dengan selain Allah, min khasaisillah, dari merupakan perkara yang merupakan kekhususan Allah. Jadi menyamakan Allah dengan selain Allah pada perkara yang itu khusus untuk Allah. Bagaimana bentuk penyamaan itu? Dia serahkan yang merupakan sesuatu yang khusus untuk Allah, dia serahkan kepada selain Allah. Itulah makna kesyirikan. Dan ini ada ayatnya dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang musyrikin dimasukkan ke dalam neraka, mereka mengajak bicara sembahan-sembahan yang mereka sembah di dunia. Ingat, orang-orang musyrikin yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam neraka dengan sembahan mereka. Kata Allah, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Kata Allah, sungguh orang-orang yang kalian sembah, sembahan-sembahan kalian yang kalian sembah, iya, kalian akan masuk ke dalam neraka jahannam, menjadi kayu bakar dalam neraka jahannam. Antum wa ma ta'buduna, kata Allah, kalian dan apa yang kalian sembah, hasabu jahannam, di dalam neraka jahannam, antum laha waridun, kalian masuk ke dalamnya. Yang menyembah matahari, yang menyembah pohon, kecuali yang menyembah orang-orang saleh, yang betul-betul saleh, hamba Allah, itu tidak masuk, karena mereka tidak ridho untuk disembah. Yang menyembah Nabi Isa, yang menyembah orang-orang saleh, yang menyembah malaikat, orang musyrikin menyembah malaikat, itu tidak masuk. Dipahami? Taib. Orang-orang musyrikin di dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain, ketika masuk ke dalam neraka, mereka mengatakan, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Demi Allah, kata mereka, kami betul-betul berada dalam kesesatan yang nyata. Sudah, dia khitab, dia ajak bicara sembahan mereka. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin, ketika kami samakan kalian dengan Rabbul Alamin. Paham? Kata mereka, kami sesat, jelas. Kami samakan kalian. Yang diajak bicara ini sembahan mereka. Kami samakan kalian dengan Rabbul Alamin. Dari ayat inilah Ibnu Qayyim mengambil pengertian, kalau begitu syirik adalah taswiyatullah, penyamaan atau menyamakan Allah dengan selain Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat kesyirikan. Apa yang khusus untuk Allah? Ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah oleh Allah kecuali untuk mengikhlaskan seluruh ibadah hanya milik Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti satu saja ibadah diserahkan kepada selain Allah, itulah makna syirik. Jelas? Nah, di antara ibadah adalah doa. Di sini letak kesalahan mereka, tidak mengetahui apa hakikat atau makna ibadah itu. Ibadah adalah seluruh hal-hal yang Allah perintahkan, itulah ibadah.
Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwal wal af'al al-zahir wal batinah. Ibadah adalah kata yang mencakup semua apa-apa yang Allah cintai, dari ucapan, perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi amalan lisan, amalan anggota badan, amalan hati, iya, semua yang Allah cintai itu ibadah. Kalau kita bahasakan ringkas, semua yang Allah perintahkan. Karena tidaklah perintah Allah itu pasti apa? Allah senangi, Allah sukai, Allah ridho dengan itu. Jadi semua yang Allah perintahkan itulah ibadah. Hukumnya mungkin wajib, mungkin sunnah. Doa Allah perintahkan, berarti ibadah. Berarti Allah ridhoi itu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, iya, Rabb kalian mengatakan berdoalah kepadaku. Berarti Allah perintahkan. Berarti itu ibadah. Kalau Allah perintahkan berarti Allah cintai, itu pasti kaidah. Paten itu kaidah. Kalau Allah perintahkan pasti Allah ridhoi, pasti Allah cintai, pasti Allah senang dengan itu. Berarti pasti ibadah. Karena pengertian ibadah adalah seluruh yang Allah cintai. Nah sekarang doa Allah perintahkan berarti ibadah. Berarti menyerahkan doa kepada selain Allah, orang-orang yang sudah meninggal, wali minta di situ, pengantin baru datang di kuburan. Supaya langgeng apanya? Hubungannya. Yang belum punya anak datang di kuburan, minta hajat-hajat yang dia minta. Khusus untuk Allah itu, hanya Allah yang bisa kasih kalian itu apa yang kalian inginkan. Minta kepada Allah. Kenapa minta kepada orang yang sudah meninggal? Mereka saja tidak mendengar apa yang kalian minta kepadanya. Orang yang sudah meninggal tidak bisa mendengar, tidak memberikan manfaat dari apa yang mereka dengar. Ya. Orang yang sudah meninggal itu mendengar, tetapi tidak. Yang dinafikan dalam Al-Quran, orang-orang yang sudah meninggal tidak bisa mendengar, yaitu tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang mereka dengar. Tapi orang meninggal itu mendengar. Menurut pendapat yang paling kuat. Ada yang bisa sebutkan dalilnya orang meninggal bisa mendengar? Nanti saya dituduh bicara sembarangan. Hah? Ada yang sebutkan dalilnya? Biar bahasa Indonesia. Ketika penghuni kubur diantar oleh keluarganya pulang. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Mendengarkan apa? Suara sandalnya. Dalil yang lebih jelas. Ketika selesai berperang, terbunuh orang-orang musyrikin, Nabi berteriak, mengkhitab, mengajak bicara korban-korban orang musyrikin. Disebut namanya satu-satu yang sudah meninggal itu. Wahai fulan, sudah meninggal. Bukankah kalian telah mendapatkan apa yang Allah janjikan untuk kalian? Sungguh saya telah mendapatkan, kata Nabi, apa yang Allah janjikan untuk kami. Sahabat heran, ya Rasulullah, kenapa kamu engkau ajak bicara mereka? Mereka sudah meninggal, kata Nabi. Demi Allah, kalian tidak lebih mendengar daripada mereka. Demi Allah, kalian tidak lebih mendengar daripada mereka. Ini menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal mendengar. Terus ayat dalam Al-Quran dinafikan bahwa orang meninggal tidak bisa mendengar. Maksudnya adalah tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang mereka dengar. Faham? Tidak bermanfaat apa yang mereka dengarkan. Tidak bisa, kan sudah meninggal. Faham ya? Ya. Kayak kadang ada yang tanya, Ustaz, ini orang meninggal kok dengar sudah meninggal? Iya dengar dia, tapi tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang mereka dengar. Dalam Al-Quran, innaka la tusmi'u summa du'a. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa membuat orang yang sudah meninggal itu mendengar. Apa maksudnya itu? Maksudnya kamu tidak bisa membuat mereka mendengarkan dan mengambil manfaat dari apa yang mereka dengar. Itu maksudnya. Jelas ya? Ya, walaupun ada sebagian ulama yang menafikan itu. Pendapat sebagian ulama tidak. Orang yang sudah meninggal tidak bisa mendengar. Jadi itu pendapat Aisyah radhiyallahu anha. Pendapat Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi sebagian sahabat yang lain, dan ini dikuatkan oleh para ulama yang lain, bahwa berdasarkan dengan hadits-hadits yang kita sebutkan tadi, itu menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal mendengar, tetapi tidak bisa bermanfaat atau mengambil manfaat dari apa yang mereka dengarkan. Jelas ya? Nah ini minta kepada penghuni kubur.
berdoa di situ, minta hajatnya. Ditambah lagi perkara-perkara yang mereka minta, memang hanya Allah yang bisa. Anggaplah mereka masih hidup, tetap dikatakan tidak boleh. Kenapa? Kok bagaimana orang mau melanggengkan hubungan kalian? Bagaimana caranya? Minta anak, bagaimana caranya? Hanya Allah yang beri. Bahkan walaupun semua sebab-sebab sudah terpenuhi, tetap banyak orang yang belum memiliki keturunan. Iya kan? Kan cuma Allah yang memberikan itu. Minta rezeki, minta ini, minta itu. Minta jodoh. Jelas ya? Baik. Itu kita ambil dari ucapan beliau, ahadun fi ibadatihi. Ahadun fi ibadatihi. Kemudian faidah kedua dari ucapan beliau, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Kenapa beliau sebutkan malaikat dan nabi yang diutus? Ya. Faidahnya adalah mewakili semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala yang lebih di bawah derajatnya dari para malaikat dan para nabi. Seperti apa? Orang-orang soleh. Apalagi cuma pohon, apalagi cuma keris-keris, boy-boy lah, apalah itulah. Makanya disebutkan malaikat, para nabi cukup. Kenapa? Terwakili yang lainnya. Para malaikat saja tidak boleh. Kata Allah, wala ya'murkum an tattakhidul malaikati wan nabiyina arbaba. Kata Allah, saya tidak perintah kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi tandingan selainku, kata Allah. Dilarang oleh Allah, jangan kalian jadikan malaikat. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin menganggap malaikat adalah anak perempuan Allah, mereka menyembah malaikat. Allah larang. Malaikat saja dilarang untuk dijadikan malaikat sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi apa? Mudah-mudahan mati. Makanya dalam Al-Qur'an, perhatikan, di dalam Al-Qur'an bentuk pemaparan Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an ketika Allah menyebutkan tentang keagungan tauhid, burhan tauhid, hujjah tauhid, Allah membuka fikiran manusia agar mereka mau berfikir terhadap apa yang mereka lakukan betul-betul kebodohan. Contoh dalam ayat dalam surah Al-Hajj, di akhir-akhir surah Al-Hajj, kata Allah, ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban wa law ijtama'u lah. Perhatikan, Allah menghujai orang-orang musyrikin. Ini ulama mengatakan burhan tauhid, hujjah tauhid. Bentuknya Allah buka fikiran agar mereka mau berfikir. Kata Allah, wahai manusia, wahai sekalian manusia, telah dibuat untuk kalian permisalan, fastami'ulah, dengarkanlah permisalan itu. Innal ladzina tad'una min dunillahi, orang-orang yang menyeru, berdoa, meminta, beribadah kepada selain Allah, la yakhluqu dzubaban wa law ijtama'u lah. Mereka, itu sembahan mereka, tidak bisa menciptakan walaupun seekor lalat, walaupun mereka bergabung untuk menciptakan seekor lalat. Maksudnya apa? Berfikirlah kalian. Itu bentuk pemaparan tauhid dalam Al-Quran. Bentuknya apa? Orang dibuka pikirannya agar mau berfikir. Contoh lain, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghujai kaumnya, ya, beribadah kepada patung. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ata'buduna ma tanhitun? Ata'buduna ma tanhitun? Apakah kalian sembah yang kalian pahat sendiri? Hah? Apakah kalian sembah yang kalian pahat sendiri? Dipahat sendiri, dibuat, disembah. Dibuka fikirannya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ata'buduna ma tanhitun? Ayahnya juga diajak berfikir oleh Ibrahim alaihissalam. Ya, dalam surah Maryam, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah ma la yasma', apa yang tidak mendengar, wa la yubsir, yang tidak melihat, wa la yughni anka syai'a, dan tidak bisa memberikanmu apa-apa. Kenapa kamu sembah itu? Coba. Nah, ini burhan tauhid, penjelasan tauhid, hujjah yang kuat untuk ahlul batil, orang-orang musyrikin. Betapa jelasnya bodohnya kalian. Lebih bodoh lagi orang-orang musyrikin. Subhanallah, di zaman Nabi khususnya, mengetahui hanya Allah yang
mencipta, mengetahui hanya Allah yang menghidupkan. Pas beribadah, mereka serahkan ibadah kepada selain Allah. Keyakinan mereka yang awalnya benar dibatilkan kembali oleh perbuatannya. Makanya tidak dianggap keislamannya, belum dianggap masuk Islam. Padahal mereka meyakini hanya Allah yang mencipta, meyakini hanya Allah yang menghidupkan, mematikan, semua Allah. Wa la in sa'altum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya wahai Muhammad, mereka orang musyrikin yang kalian perangi itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Tapi kenapa masih diperangi oleh Nabi dan para sahabat? Diperintah oleh Allah. Faqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka wahai Muhammad sampai tidak ada fitnah, itu kesyirikan. Kenapa? Karena mereka jatuh ke dalam tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu kita harus yakini dan amalkan bahwa tidak ada yang berhak diserahkan ibadah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang musyrikin belum bisa. Padahal itulah justru yang menentukan keislaman. Itulah yang menentukan keislaman seseorang. Kalau hanya meyakini oh Allah pencipta, sudah selesai. Pas beribadah di kubur yang ada kelampunya. Batil keislaman. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya kitab Qawaidul Arba' di poin terakhir, perbedaan orang musyrikin zaman dulu dengan zaman sekarang. Beliau sebutkan musyrikin di zaman sekarang, di zaman beliau maksudnya lebih lagi di zaman kita. Lebih parah kesyirikannya daripada musyrikin zaman dulu, di zaman Nabi. Beliau sebutkan satu di situ. Beliau sebutkan satu. Kalau orang musyrikin di zaman Nabi berbuat syirik di waktu lapang, senang, ya, lupa Allah di situ mereka syirik. Di masa genting, gawat darurat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza raqibu fil fulki da'a Allah mukhlishina lahu din falamma najjahum ilal barri idza hum musyrikun. Mereka mengendarai perahu di atas laut, digoyang oleh ombak yang besar. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, da'a Allah mukhlishina lahu din. Dalam surah Luqman kata Allah, wa idza ghasyahum maujun fi dzulal wa idza ghasyahum maujun kadzulal. Mereka digoyang oleh ombak itu seperti gunung. Bagaimana tidak takut kalau begitu? Ombak seperti gunung kata Allah, seperti naungan awan yang besar. Kata Allah, mereka ingat hanya kepada Allah mereka berdoa, ya Allah selamatkan kami. Allah selamatkan mereka. Kata para ulama itu ada pelajaran bahwa doanya orang yang terhimpit itu makbul. Saya ulangi, doanya orang yang terhimpit itu makbul. Dengan catatan ikhlas. Mereka ikhlas di situ. Iya kan? Di atas laut ikhlas, hilang semua itu wali-walinya, baik-baiknya hilang. Tidak ada yang mereka yang kecuali Allah. Allah kabulkan doanya. Kata Allah, falamma najahum ilal barri. Sampai di daratan, idza hum musyrikun. Syirik lagi, kurang ajar. Orang musyrikin zaman dulu. Orang zaman sekarang senang, genting syirik semua. Ya kan? Masa senang, pengantin baru syirik. Datang di kuburan, minta penghuni kubur. Padahal lagi senang-senangnya. Orang musyrik itu tidak. Kalau zaman dulu itu tidak. Mereka syiriknya, iya, ketika senang. Zaman sekarang ketika genting, syirik lagi. Susah syirik. Terkena ini, oh wali ini karena kurang sesajennya tadi ada yang kurang. Oh sudah terjadi tsunami. Turunkan lagi. Kurang kepalanya belum. Turun lagi. Padahal nyata-nyata tsunami sudah datang. Oh ada yang kurang. Persembahan tadi ada yang kurang. Oh ada yang melanggar tadi. Tidak boleh bawa ayam hitam. Harus ayam putih. Tetap syirik. Jelas ya? Taib. Kemudian perhatikan dalil yang beliau bawakan. Dalil yang beliau bawakan adalah firman Allah dalam surah Al-Jin. Dalam surah Al-Jin. Kata Allah, dalilnya bahwa Allah tidak ridho untuk dipersekutukan siapapun dia, dimanapun dia, ya, kapanpun dan dimanapun, siapapun. Dalilnya adalah firman Allah, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwa masjid-masjid ini, perhatikan sisi pendalilan yang sangat tepat
Dan ini menunjukkan fikih penulis alaihi rahmatullah rahmatan wasi'ah. Kata Allah, wa annal masajida lillah. Masajid itu jamak dari masjid. Masjidun satu masjid, jamaknya masajidu. Tidak boleh ditanwin. Kenapa Ustaz? Makanya belajar bahasa Arab. Tidak boleh ditanwin. Asal kata itu ditanwin, tapi kalau bentuknya mafailu tidak boleh ditanwin. Masjidun satu masjid. Banyak masjid masajidu. Faham? Tidak boleh ditanwin. Ini jamaknya masajidah. Apa makna masjid di sini? Makna masjid di sini dua. Makna masjid di sini dua. Jelas? Makna pertama, masajid artinya alat-alat untuk sujud. Paham? Sekarang kita sujud? Iya, apa kita pakai sujud? Kata Nabi dalam hadits, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Saya diperintah oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Apa itu? 2 tangan. 2 tangan. Ini. 2 tangan. Jidat. 3. Jidat masuk wajah dengan hidung semua. Jidat dan hidung dihitung 1 wajah. Jelas ya? 2 tangan, 1 wajah, 3. 2 lutut, 5. 2 kaki, 7. Jelas? Berarti kalau kita maknakan masajid di sini dengan makna yang pertama, wa annal masajida lillah, bahwa alat-alat sujud saya ini hanya untuk Allah, fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kalian sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Faham? Jangan kalian beribadah. Jangan pakai nikmat yang Allah berikan kepada kalian untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? 1. Makna yang kedua, masajid adalah masjid-masjid. Tempat untuk sujud. Kalau tadi alat untuk sujud, yang kedua ini masjid, yaitu tempat sujud. Tempat ibadah. Paham? Berarti kalau kita lihat dari dalam makna yang kedua, wa annal masajida lillah, bahwa masjid-masjid ini, rumah-rumah ibadah ini hanya untuk beribadah kepada Allah di dalamnya. Jangan kalian jadikan tempat itu untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faham? Inilah makna yang kedua ini yang lebih kuat arahnya, tapi mana yang pertama juga benar. Jelas? Inilah makna yang kedua ini, inilah yang Nabi wanti-wantikan dari 15 abad yang lalu. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ini beliau ucapkan kalimat ini dengan keras, lantang. Beliau sudah sakit, yang beliau meninggal di situ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Mereka jadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Maksudnya apa? Mereka kubur orang-orang di dalam masjid, masuk di dalamnya. Kalau orang Yahudi dan Nasrani dilaknat oleh Allah, didoakan laknat oleh Nabi sallallahu, Allah melaknat mereka ketika mereka jadikan kuburan nabi mereka beribadah di situ. Paham? Jelas? Kuburan mereka jadikan tempat ibadah. Paham ya? Masuk di dalamnya masjid, dikubur seseorang di situ, atau kuburan dibangun masjid di atasnya. Dua-duanya masuk. Paham maksudnya? Kan beda. Masjid duluan, dikubur di dalamnya orang, atau kuburan dulu dibangun di atasnya, dibesarkan, dijadikan tempat ibadah. Ya. Dan ini kita katakan ilallahil mustaka, kepada Allah kita mengadu. Menimpa kaum muslimin. Padahal ini yang beliau wanti-wantikan, ini yang beliau ingatkan. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid menyebutkan satu bab khusus tentang itu. Himayatul Mustafa, penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kesyirikan akan menimpa umatnya. Ada bab lain lagi, bahwa bab tentang umat Islam melakukan kebiasaan orang-orang sebelum mereka, yaitu menjadikan kuburan orang-orang soleh, kuburan nabi-nabi mereka tempat ibadah. Disebutkan dalilnya.
Oleh karena itu Aisyah menyebutkan bahwa kenapa Nabi SAW dikubur di dalam rumah? Karena rasa takut beliau yang besar, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kekhawatiran yang besar. Kuburannya dibesarkan, diagungkan, dan beliau disikapi dengan ekstrim gulu sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani ekstrim kepada nabi-nabi mereka. Nabi mengatakan la tatruni, jangan kalian berlebihan kepada saya. Jangan kalian berlebihan kepada saya. Kama atratin Nasara ibnu Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan kepada ibnu Maryam, Isa bin Maryam. Bagaimana bentuk berlebihan mereka? Mereka mengangkat Isa melebihi dari kadarnya. Jelas? Mereka mengangkat Isa alaihissalam lebih dari kadar beliau sebagai seorang nabi. Disembah, diibadahi. Apakah Nabi Isa ridho dengan itu? Tentu tidak. Dalam Al-Quran kata Allah, qala Allahu ya Isa, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah? Kata Allah, wahai Isa, apakah kamu pernah mengatakan kepada kaummu, jadikanlah saya dan ibuku sembahan selain Allah? Kata Nabi SAW, ya Allah, kalau saya ucapkan itu, engkau sudah tahu. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku, dan saya tidak tahu apa yang ada padamu. Nabi Isa AS mengingkari itu. Padahal Allah sudah tahu. Tapi kenapa Allah tanya Nabi Isa AS? Isa menjawab, ini bantahan telak untuk orang-orang Nasrani. Kenapa kalian angkat Isa seperti itu? Nabi SAW tidak mau umatnya seperti itu. Makanya dalam hadits dilaknat orang-orang yang menjadikan cahaya, menjadikan lampu di kuburan. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menjadikan kuburan ada lampu, cahaya. Dalam hadits tidak boleh membangun kuburan, meninggikan kuburan. Ini semua bentuk penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya terhadap kesyirikan, dan bentuk penjagaan beliau terhadap tauhid. Kenapa? Karena itu semua perantara kesyirikan. Awalnya dikasih lampu, lama-kelamaan kelambu, lama-kelamaan sudah tawaf. Jangan bilang tidak, banyak sekali. Bukan cuma di negara kita, di negara lain banyak. Di Yaman ada. Di Yaman itu ngeri di sana. Walinya kalau datang tidak sentuh tanah. Wudunya tidak ada setetes pun wudunya menyentuh tanah. Air wudunya dijaga baskom besar, diambil. Habis itu diambil, meludah diambil, diusap-usap. Ngeri di sana. Kuburan dibesarkan. Bagian Hadramaut. Banyak. Kenapa Nabi larang itu semua? Itu untuk kebaikan umat itu sendiri. Itu semua perantara kepada kesyirikan. Wasilah-wasilah mengantar kepada kesyirikan. Makanya Nabi larang dari hal tersebut. Nabi melarang gambar. Dan ingat, syaitan dalam menyesatkan manusia itu tidak sekali. Tidak langsung seperti itu, tidak. Pelan-pelan syaitan. Tahu kisahnya awal kali muncul kesyirikan di muka bumi? Tahu kisahnya awal kali muncul kesyirikan di muka bumi? Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Wala tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala ya'uqa wa nasra. Itu dalam surah Nuh alaihissalam. Dalam surah Nuh. Itu orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh. Jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan ya'uq, waddan waswa'an ya'uqa wa nasra. Ini orang-orang soleh zaman Nabi Nuh. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, maksudnya apa? Perhatikan. Ini orang-orang soleh. Ketika mereka meninggal, murid-muridnya atau kaumnya ingin mengenang mereka ini. Perhatikan ya, pintarnya itu syaitan itu menyesatkan manusia. Bagaimana ingin mengenang ini orang-orang soleh? Syaitan bisikkan, jangan lupakan mereka. Itulah makna ayat. La tadharunna alihatakum. Jangan kalian lupakan, tinggalkan sembahan-sembahan kalian, dan jangan kalian tinggalkan orang-orang soleh. Sebut namanya. Waddan, waswa'an,
Bagaimana mereka mengingat? Mereka buat miripnya, patungnya. Belum disembah, belum. Dibuatkan dulu dan disimpan di tempat mereka duduk beribadah dulu waktu masih hidup. Oh, di sini dulu si fulan beribadah, taruh patungnya. Oh, di sini si fulan taruh patungnya di situ. Tidak disembah, hanya dibuatkan patung mirip mukanya. Supaya apa? Supaya kalau mereka mau tidur lihat patungnya, teringat lagi, Masya Allah mereka itu orang soleh. Perhatikan. Kemudian Ibn Abbas, mereka meninggal wa nusyal ilmu, dilupakanlah ilmu. Mereka meninggal ini yang bikin patungnya, anak keturunannya lihat, ini patung apa ini? Ini orang soleh ini. Sudah, sembah. Disembahlah itu. Itulah awal muncul kesyirikan di situ. Nah, di zaman Nabi Nuh. Jelas ya? Seperti itu juga. Makanya kenapa syariat datang mengharamkan semua wasilah-wasilah perantara-perantara yang mengantarkan kesyirikan. Di antaranya gambar. Di antaranya gambar. Haram menggambar. Itu. Ya. Jangan kita berpikir kenapa yang segi-segi haram, segi-segi dilarang. Sudah ada pelajaran. Mereka terjatuh ke dalam kesyirikan karena fitnah gambar. Fitnah tamathil. Tamathil itu gambar-gambar mirip manusia, patung-patung, berhala-berhala disembah. Makanya dilarang. Iya. Asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah penggambar, si tukang gambar. Ya. Jelas ya? Makanya tidak ada dalam rumah itu tidak boleh ada gambar-gambar seperti itu, makhluk bernyawa. Iya, malaikat tidak masuk dalam rumah. Itu semua Nabi haramkan karena sadduz dzari'ah, menutup pintu-pintu agar tidak terjadi yang lebih besar dari itu. Itu kesyirikan. Dan sekarang terjadi pajang foto besar, jadi mengenang sudah meninggal, kau sama nenekku ini, kakekku. Sudah lama-lama datang di kuburannya lah, inilah karena gambar. Kan begitu kan? Yang pertama. Yang kedua, apa sebab kesyirikan menimpa umat ini ditimpa oleh kesyirikan? Apa sebabnya? Sikap ekstrim berlebihan kepada orang-orang soleh. Itu juga yang menimpa mereka. Sikap ekstrim itu ada, ditambah lagi gambar. Sudah, selesai. Jadilah kesyirikan. Inilah yang Nabi wanti-wantikan. Ternyata subhanallah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala, hikmah Allah, terjadilah apa yang terjadi. Walaupun beliau sudah berusaha mewanti-wantikan, memperingatkan dengan keras, dengan lancang, dengan lantang, beliau berteriak. Iya. Beliau berteriak. Di akhir yang beliau sudah sakit di situ, meninggal. Beliau teriak dengan lantang keras. La'anallahu al-yahuda wan nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Ya. Jelas ya? Jadi ingat itu faedahnya bahwa wannal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ya, masjid-masjid itu dua maknanya, hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita maknakan dengan makna yang pertama, iya, itu bisa. Kita maknakan dengan makna yang kedua, itu juga bisa. Dan kedua-duanya ini tidak saling bertentangan. Kedua-duanya masuk. Kedua-duanya masuk ke dalam ayat ini. Taib. Satu lagi, sudah adzan. Cukupkan dulu ya. Insyaallah taala kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam bisawab. Semoga ada manfaatnya apa yang kita dengarkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari saya pribadi, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.